Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Imas Darmayanti dan Labibatul Fajriyah. Kami akan memaparkan video presentasi dari kelompok kami yang membahas masalah-masalah dalam belajar, terutama dalam ruang lingkup mahasiswa. Dan dari konteks ini, kita akan membahas 4 pokok permasalahan-permasalahan dalam belajar. Yang pertama itu ada permasalahan perilaku mencontek. Yang kedua ada prokrastinasi akademik. Yang ketiga ada burnout belajar. Yang keempat ada underachievement. Dan langsung masuk ke permasalahan pertama, yaitu perilaku mencontek. Perilaku mencontek dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menggunakan cara tidak sah dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keberhasilan akademik atau untuk menghindari kegagalan akademik, atau upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai keberhasilan dengan menggunakan cara yang tidak jujur. Dan perilaku mencontek dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya, yang pertama, adanya rasa tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, adanya sanksi apabila tidak memenuhi nilai minimum. Dan yang keempat, merasa kesulitan dengan materi yang diberikan oleh dosen atau guru. Perilaku mencontek pun dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, memberi, menerima, atau mengambil jawaban atau informasi. Yang kedua, menggunakan media yang dilarang dalam ujian. Yang ketiga, memanfaatkan kelemahan pengawas atau prosedur ujian untuk mendapatkan suatu keuntungan. Dilanjut dengan permasalahan kedua, yaitu prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik merupakan suatu masalah belajar yang menjadikan individu atau mahasiswa suka untuk menunda-nunda pekerjaan, aktivitas atau tugas yang berkaitan dengan akademik. Dan prokrastinasi sendiri digolongkan ke dalam 2 jenis, antara lain yang pertama, fungsional prokrastinasi yang dapat diartikan sebagai penundaan tugas atau pekerjaan dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang lebih akurat. Yang kedua, disfungsional prokrastinasi dapat diartikan sebagai penundaan tugas atau pekerjaan yang tidak berdasarkan pada suatu tujuan yang baik, dapat berakibat buruk, dan dapat menimbulkan suatu masalah. Dan kami akan memaparkan beberapa dampak yang kurang baik dari perilaku prokrastinasi, antara lain. Yang pertama, rawan menimbulkan stres dan cemas karena tugas menjadi menumpuk akibat adanya penundaan pekerjaan dan batas akhir pengumpulan semakin dekat. Yang kedua, menurunkan tingkat kesehatan karena pengumpulan tugas semakin dekat, alhasil SKS, yang menyebabkan begadang, stres, kekurangan cairan, bahkan dapat memicu penyakit seperti tekanan darah tinggi, fungsi ginjal, bahkan bisa menyebabkan penyakit ambeien karena terlalu lama duduk. Dan dampak yang terakhir, yang ketiga, menurunkan semangat dan suasana hati menjadi buruk, berakibat bad mood dan lebih emosional terhadap orang-orang sekitar. Nah, mungkin bagi beberapa bertanya-tanya kan, apa sih penyebab terjadinya sikap prokrastinasi pada mahasiswa? Penyebab pertamanya, terdapat pikiran irasional atau anggapan bahwa suatu tugas harus diselesaikan secara sempurna. Yang kedua, terdapat kecemasan yang disebabkan karena dirinya merasa kemampuannya akan dievaluasi, merasa takut gagal, dan sulit mengambil keputusan. Yang ketiga, terdapat rasa malas, kesulitan untuk mengatur waktu, atau rasa tidak suka terhadap tugas yang diberikan. Dan yang keempat, terdapat hukuman atau sanksi, faktor lingkungan seperti kurangnya pengamatan dari keluarga maupun penyelenggara akademiknya sendiri. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu burnout belajar. Burnout merupakan istilah untuk menunjukkan suatu jenis stres. Burnout merupakan suatu sindrom yang menggambarkan kelelahan emosional, depersonalisasi, dan kurangnya penghargaan terhadap diri sendiri. Shaw Valley membagi burnout menjadi 3 dimensi, antara lain yang pertama, exhaustion. Dimensi ini didasari oleh perasaan lelah. Lalu ada cynicism. Dimensi ini ditandai dengan adanya sikap tidak peduli atau menjauh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan. Dan yang terakhir, reduce of professional efficiency. Dimensi ini meliputi aspek sosial dan aspek non-sosial dalam pencapaian akademik. Dan untuk pembahasan terakhir, yaitu membahas tentang underachievement. Underachievement merupakan suatu bentuk ketidaksesuaian antara kemampuan yang dimiliki dan performansi akademik yang disebabkan oleh adanya berbagai masalah, seperti masalah sosial, emosi, akademik, maupun lingkungan, atau dapat diartikan bahwa
Underachievement merupakan kondisi ketika prestasi mahasiswa tidak sesuai dengan potensi atau kemampuan yang seharusnya dimiliki. Terdapat 3 faktor yang memicu timbulnya underachievement pada mahasiswa, yaitu yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada keluarga, dan yang ketiga ada sekolah atau kampus tempat mereka belajar. Dan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya underachievement, antara lain melalui peningkatan strategi self-regulation personal, strategi dari keluarga, dan strategi yang dilakukan oleh penyelenggara akademiknya sendiri. Untuk keempat permasalahan yang tadi sudah kami paparkan dan sudah kami jelaskan. Mungkin sekian penjelasan dan presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata atau penulisan, mohon dimaklumi. Dan mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kesalahan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan menyaksikan presentasi dari kami. Semoga video yang kami buat dapat dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.